Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi dengan saya, Ririn Widanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ade Irma Suryani SPD, guru kelas 4A. Halo Bu Ade, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ade, sebelum kita melakukan supervisi di kelas nanti, saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan supervisi. Tujuan supervisi itu sendiri yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian untuk tujuan percakapan pra-observasi itu sebagai langkah awal ibu supaya ibu lebih percaya diri sehingga nantinya ibu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa ibu. Lalu untuk tujuan percakapan pasca observasi itu sebagai refleksi hasil pembelajaran yang sudah ibu lakukan di kelas. Baik Bu Ade, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk ibu. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin ibu Ade capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini ada beberapa titik pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mengamati transformasi energi di masyarakat. Baik, jadi di rencana ibu udah ada tujuannya ya Bu Ade ya. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Ade, bagian area pengembangan yang mana yang ingin ibu capai? Area pengembangan yang akan saya capai adalah dua, Bu, pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai transformasi energi, dan untuk keterampilan, peserta didik melakukan eksperimen tentang transformasi energi. Baik Bu Ade, jadi ada dua ya Bu Ade yang ingin ibu kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu Ade, coba ibu berikan gambaran kepada saya tentang rencana pembelajaran yang ingin ibu Ade lakukan di kelas, baik strateginya, modelnya, maupun metode yang ibu ingin gunakan. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai kebutuhan siswa, dan untuk model pembelajaran saya menggunakan PJBL, sedangkan metode yang akan saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan ceramah. Baik, mantap sekali ya Bu Ade. Berarti nanti ibu mau menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ade ya. Modelnya pakai PJBL ya. Lalu Bu Ade, untuk mendukung metode dan model yang akan ibu gunakan nanti, media apa yang akan ibu gunakan di kelas nanti? Jadi saya akan menggunakan PowerPoint, laptop, Infocus, KPD, dan alat untuk bahan Sekali ya Bu Ade. Jadi kira-kira nih Bu Ade, perencanaan pembelajaran yang ibu buat hari ini nih mau ibu lakukan di kelas pada hari dan tanggal berapa? Insya Allah akan saya lakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023. Baiklah Bu Ade, berarti nanti di hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 saya akan melakukan supervisi di kelas ibu ya Bu. Jadi nanti di situ saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas ibu. Baik. Sebelum kita akhiri percakapan ini ya Bu, kira-kira Bu, apa yang ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan ini? Saya mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan, metode dan model yang akan digunakan nantinya sudah saya siapkan hari ini. Oke, mantap sekali ya Bu ya. Semoga rencana ibu dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai ya Bu ya. Baik, terima kasih.
Oke. Oh ya Bu Ade, terima kasih ya Bu Ade atas waktu yang udah Ibu berikan kepada saya nih hari ini. Terus kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi ya Bu Ade. Oke, nanti di pasca observasi saya akan ditemani oleh pengajar. Demikian percakapan pra-observasi, sampai jumpa pada percakapan pasca observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini, baiklah, sebelum mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ayo, silakan Khadijah. Ayo, berdoa dimulai. kembali tentang disiplin waktu. Terima kasih kamu sudah masuk tepat waktu setelah beristirahat dulu. Dan untuk persiapan pembelajaran dulu ya, sesuai yang Ibu bilang minggu lalu bahwa hari ini kita akan melakukan percobaan. Apakah kamu sudah siap dengan peralatannya? Sudah siap untuk belajar? Oke. Nah, masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Energi. Bagus. Kita sudah mengenal jenis-jenis energi dan kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, masih ingat nyanyinya? Masih ingat lagu sumber energi? Masih. Untuk mengingat pembelajaran yang lalu, mari kita nyanyikan tentang lagu sumber energi. Untuk melakukan usaha kita energi.
tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah. Lo mau siapa yang tahu gambar ini? Iya, pintar sekali Hardi. Ya, air dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan energi listrik. Makanya ada namanya pembangkit listrik tenaga air. Jadi sumber energi listrik ini berasal dari air. Ya. Nah, ini transformasi apa? Ya, ini apa ini? Ya, ini kincir angin. Nah, siapa yang menggerakkan ini? Angin. Berarti energi angin juga dapat diubah menjadi energi listrik. Dan dikenal dengan PLTB. Bagus. Pembangkit listrik tenaga Bayu itu berasal dari bahasa Jawa, artinya angin. Ya, siapa yang bisa menjelaskan gambar 1? Transformasi energi apa yang terjadi pada gambar ini? Siapa bisa? Angkat tangannya. Ya, Eki. Eki-nya apa ya, Eki? Baterai. Ya, baterai. Baterai itu mengandung energi apa? Kimia. Ya, energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Apa ya? Ini apa ini? Senter. Apa fungsinya? Ya, untuk menerangi di kegelapan malam. Dan ini energi kimia dapat diubah menjadi energi cahaya. Bagus. Ya, sekarang anak ibu kita sudah mengenal sekarang kita akan membuktikan betul tidak energi itu dapat diubah. Ya, kita akan melakukan eksperimen. Kamu bawa alatnya? Bawa. Sekarang kita akan bagikan gambar kerjanya. Silakan dibaca penunjuk yang ada di LKPD-nya dan silakan kamu tulis kertas yang ibu bagikan membentuk spiral. Ya, silakan. Nah, pensil atau penanya. Dengan pensil atau pena. Gantungkan di pensil atau ini bagus ya. Ya, panjangan itu. Ini ya.
B. Transformasi energi apa saja yang kalian lihat? Panas menjadi berang, kimia menjadi panas. Kesimpulannya, energi yang tadi kita temui bertransformasi dan dua energi tersebut dipisahkan bertransformasi. Bertransformasi. Oke, ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya, perubahan apa yang terjadi pada lilin? Kimia menjadi panas. Kimia menjadi panas. Oke, terima kasih. Bagus nomor 3, suaranya jelas nyaring. Silakan kembali. Ada tanggapan? Ya, silakan. Ulang lagi pertanyaan ya. Energi apa yang terjadi pada lilin yang menyala? Itu pada spiral sama. Terus, Cahaya, Bu. terima kasih kepada anak ibu yang sudah melakukan percobaan. Nah, kamu sudah menemukan sendiri bahwa energi itu dapat diubah atau melakukan transformasi energi. Nah, tadi kita melakukan yang pertama, lilin yang dibakar. Berarti lilin itu mengandung energi apa? Energi kimia berubah menjadi panas dan cahaya. Ya, bentar. Terus, energi apa lagi? Energi apa? Ya, energi tadi ada energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi kimia. Berarti kamu sudah mengenal 4 energi secara nyata. Nah, terus transformasinya yang mana? Menjadi energi panas. Bagus. Yang kedua, bagus. Panas menjadi energi gerak. Ketiga tadi kertasnya dapat bergerak. Oke, setelah ibu nilai, setelah ibu dengarkan, kelompok yang baik kesimpulannya kelompok Rifana. Tepuk tangan untuk kelompok Rifana. Baik, tegaskan kesimpulannya. Ternyata energi memang dapat diubah atau ditransformasikan. Buktinya, energi panas dapat menggerakkan kertas. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan penilaian siapa yang masih ingat ya. Kan baru dipelajari siapa yang masih ingat yang kita pelajari hari ini. Ya, sekarang ini silakan kerjakan masing-masing. Sekarang untuk mengingat materi punya lagunya. Adanya anak kambing saya tahu kan? Mana di mana? Semuanya
Nah, silakan anak ibu istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ririn dan Bu Ade. Pagi Bu. Nah, pagi ini kita pendampingan ke 5 coaching seperti si akademi. Setelah kemarin di aksi nyata 2.3 ya, ini sebagai rangkaian dari bagian aksi nyata 2.3 pasca observasi. Kemarin Pak observasi dan observasinya telah dilaksanakan di bulan Desember ya. Ya, sekarang kita lanjutkan yang pasca observasi seperti si akademi coaching. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan di sini, tentunya gimana perasaan Bu Ade saat dilaksanakan observasi seperti si akademi oleh Bu Ririn sebagai CDP angkatan 9. Saya ketika mengalami coaching, alhamdulillah berjalan dengan baik. Memang kita sebagai guru harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita melakukan segala sesuatu, maka dibilas akan berjalan dengan baik walaupun terdapat sedikit kekurangan. Betul sekali. Jadi tujuan kita untuk supervisi itu bukan mencari kesalahan ya. Jadi memang permintaan kita. Saya mau lah di coaching biar bisa meningkatkan potensi diri saya. Jadi kita sebagai guru intinya juga ingin ada peningkatan kualitas pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi tujuannya ya bukan kita mencari kesalahan, bukan kita memperbaiki dan meningkatkan potensi kita di dalam kelas ini. Boleh silakan dilanjutkan pasca observasinya, dan di sini saya sebagai observer akan mengamati jalannya kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ririn Widardi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Negeri 005 Nongsa, Kota Batam. Saya hari ini masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ade Irma Suryani, guru kelas 4A. selaku guru yang diobservasi, dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Aryani Delawati. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Ibu Dela dan Bu Ade. Bagaimana kabarnya Bu Dela? Alhamdulillah. Baik. Ade sekarang akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ade. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Ade terkait berjalannya proses observasi yang saya lakukan di kelas? Alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kekurangan dari proses Berjalan dengan baik ya. Bisa Ibu Ade ceritakan lagi area pengembangan apa yang ingin Ibu Ade sampai dalam pembelajaran yang dilakukan? ada dua ranah pembelajaran yang saya tingkatkan. Yang pertama di pengetahuan dan di keterampilan. Kemudian di pengetahuan yaitu siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk transformasi ekonomi. Yang kedua, siswa mampu melakukan percobaan tentang transformasi energi. Kemarin itu tentang perubahan energi panas menjadi energi gelap. Jadi ada dua area pengembangan yang berada, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di sini Bu Ade saya juga akan menyampaikan beberapa catatan yang saya temukan ketika saya melakukan observasi
Catatan yang pertama ya Bu Ade, pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sudah terpusat pada peserta didik. Jadi di kelas Bu Ade, semua siswa sudah melakukan pembelajaran, sudah mengalami langsung tentang transformasi energi. Terus yang kedua, pembelajaran yang Bu Ade lakukan juga sudah inovatif, kreatif. Juga Ibu Ade sudah menghubungkan pembelajarannya dengan kehidupan sehari-hari. Terus untuk catatan yang ketiga Bu Ade, tadi saya masih melihat beberapa anak, apalagi yang di barisan belakang, masih bermain-main dengan korek api dan kertasnya, dan juga tadi yang terbakar. Bu Ade, boleh nggak diceritakan bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas? Yang saya lakukan dalam proses pembelajaran pertama kali adalah kita membutuhkan belajar. Nah, setelah menyiapkan belajar, kita menyiapkan media pembelajaran dan menyiapkan LKPD untuk memancing siswa dalam proses pembelajaran. Baik, Ade, kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah mencapai tujuan yang Ibu inginkan atau belum? Menurut saya tujuannya sudah tercapai karena siswa langsung mempraktikkan bagaimana energi itu dapat berubah. Lalu langkah-langkah apa yang Ibu Ade lakukan agar tujuan pembelajaran yang Ibu maksud tadi bisa tercapai? Langkah-langkah yang terus saya lakukan pertama adalah yang memang siswa itu harus tahu energi apa saja yang terdapat di sekitar kita. Yang kedua, bagaimana energi itu dapat berubah. Tadi Bu Ade bilang kalau di dalam pembelajaran masih ada sedikit kendala. Lalu kendala yang seperti apa yang Ibu maksud? Kendalanya yang pertama ya siswa kan kita membentuk kelompok di dalam pembelajaran. Saya rasa kelompoknya terlalu banyak sehingga ketika siswa bertanya saya tidak bisa mengcover semua dari setiap kelompok. Seharusnya kelompoknya menurut saya 4 kelompok itu cukup untuk mempraktekkan sebuah perubahan energi. Ade nih untuk mengantisipasi kendala yang terjadi di kelas untuk pembelajaran selanjutnya, apa yang Ibu lakukan? Yang bisa dilakukan adalah yang pertama mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristiknya. Jadi siswa itu di kelompok membentuk kelompoknya memang harus saya perhatikan dan saya pertimbangkan. Jadi Ibu akan melakukan sistem yang Iya. Oke. Lalu kira-kira rencana Bu Ade ini yang disampaikan ke saya ini kapan? Akan perbaikan ini, insya Allah kita cepatnya dalam waktu ini. Jadi secepatnya ya Bu Ade, nanti saya tunggu cerita-ceritanya lagi ya Bu Ade, perubahan apa yang Ibu lakukan, apakah rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ade atas jawaban dari pertanyaan saya. Semoga rencana Ibu kedepannya dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dela untuk memberikan tanggapan dan umpan balik terkait proses percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Rini selaku coach di sini ya, dan Bu Ade sebagai coach dalam rangkaian seperti sekarang. Jadi di pasca observasi ini IDN 4 tadi Bu Riri menanyakan tujuan yang dicapai ya, tujuan seperti siapa dulu ini. Kemudian tadi Bu Riri juga sudah menyampaikan catatan hasil observasinya ya, jadi dari catatan itu bisa mengambil apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat observasi tersebut. Jadi apa yang terjadi di dalam kelas,
apa yang terdengar itu Bu Ade sudah laksanakan. Kemudian lagi Bu Ade juga sebagai coach udah dengan nyaman menyampaikan perasaan apa yang dirasakan kurang bagian yang di dalam pembelajaran. Bu Ade juga menyampaikannya sudah dengan nyaman dan percakapannya pun berlangsung dengan dua arah, tidak ada satu dua arah, dan tidak terlihat bahwa di sini coach berusaha menggali potensi coach dengan menyampaikan berbagai pertanyaan dan coach pun sudah menjawabnya dengan terbuka gitu ya. Kemudian tujuan pelaksanaan pasca observasi ini juga di akhir percakapan tadi sudah disebutkan juga konklusinya, jadi kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari perbaikan kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan tentunya tindak lanjut dari kegiatan ini dilaksanakan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih, sukses buat Bu Irin dan juga Bu Ade. Semoga kedepannya pembelajaran yang dilakukan di kelas dapat lebih baik lagi. Baiklah, dari serangkaian proses supervisi akademik dari kegiatan percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi telah kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Dela selaku PP saya dan Bu Ade selaku rekan sejawat saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.